Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam acara Sentuhan Ilahi. Kali ini saya hendak mengajak kita melihat sebuah ayat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12 yang mengatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini adalah ayat yang membawa kita kepada medan peperangan atau menyadarkan, mengingatkan kita bahwa kita berada di dalam medan peperangan. Karena itu bagian yang pertama ini penting sekali yang mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita ingin menang di dalam peperangan rohani, dengan musuh-musuh kita yang disebutkan tadi, maka kita harus memakai kekuatan kuasa Allah, seluruh perlengkapan senjatanya. Yang kita hadapi itu adalah iblis yang sangat cerdik, punya tipu daya, tipu muslihat yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kalau ada orang-orang yang mempunyai cara pikir untuk menipu sesama yang di luar kebiasaan, di luar yang pernah kita dengar, mungkin dia terinspirasi oleh si iblis. Dan iblis mempunyai pengikut-pengikutnya, kuasa penguasa di udara, roh-roh jahat yang bersama-sama dengan dia mau mengalahkan manusia. Firman Tuhan memberikan awasan ini kepada kita, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita berhadapan dengan musuh jiwa kita ini. Mereka terdiri dari malaikat-malaikat yang jauh, yang jatuh dalam dosa karena bersekongkol dengan iblis melawan Allah, dan manusia-manusia yang mau dipakai olehnya. Tujuannya hanya satu, yaitu memisahkan kita dari Tuhan, sehingga kita dapat diterkam menjadi mangsanya, menjadi pengikutnya juga. Kita pernah mendengar mengenai seorang yang katanya punya kesaktian, karomah atau karisma, sehingga dia bisa mengadakan dan menggandakan uang. Dua kegiatan ini sama-sama tindakan pidana. Pencetakan atau mengadakan uang adalah kewenangan pemerintah. Orang biasa tidak diperbolehkan, apalagi jika yang dicetak adalah uang palsu. Menggandakan uang alias mentransfer uang, dari mana pertanyaannya? Kalau dari bank atau milik orang lain, itu juga termasuk tindak kejahatan alias mencuri. Herannya dengan tipuan keahlian seperti itu, dia bisa mendapat ribuan pengikut. Dan mereka menyerahkan uang dalam jumlah yang fantastis, mencapai triliunan rupiah untuk digandakan. Para pengikutnya bukan orang-orang kecil saja. Banyak orang-orang besar yang sudah kaya, yang ingin lebih kaya lagi. Juga ada pejabat-pejabat tinggi. Bahkan ada kaum intelektual. Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Seorang pengikutnya menjelaskan bahwa pemimpinnya, si orang sakti itu,
sudah mampu memakai kekuatan gaib dimensi keempat. Teman-temannya yang seiman menolak penjelasannya. Dalam iman Kristiani yang alkitabiah, kita harus berpegang ajaran sehat bahwa jika Tuhan benar-benar memberi karisma atau kekuatan, itu tidak boleh dipakai untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tuhan memberi karunia agar orang yang menerimanya akan memakainya untuk mempermuliakan Dia. Memang firman Tuhan memberitahu kita bahwa selain kuasa Tuhan, ada kuasa manusia yang terbatas, tetapi juga ada kuasa iblis yang aktif bekerja di dunia ini. Manusia bisa dipakai Tuhan atau bisa dipakai oleh iblis. Iblis dan pengikutnya bekerja di dunia gaib. Anak-anak Tuhan dilarang berhubungan dengan mereka. Tidak ada jin yang baik atau jin yang jahat. Semua sama saja, musuh Tuhan. Semua disebut dunia kegelapan. Alkitab mengakui adanya dunia gelap atau dunia gaib ini. Firman Tuhan memberitahukan keberhasilan iblis atau ular di dalam kitab Kejadian menggoda manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus mewakili seringkali mengusir setan-setan yang membuat orang sakit, memenuhi merasuki orang sehingga menjadi tidak waras. Iblis juga mendalangi pikiran jahat dan maksud-maksud atau keinginan jahat dari orang-orang yang melawan Tuhan, sehingga dia diabaikan, sehingga bahkan akhirnya Tuhan harus menanggung dosa-dosa mereka dengan mati di kayu salib. Tetapi rencana Allah untuk keselamatan manusia tidak dapat digagalkan, justru memakai kuasa salib Yesus untuk mengalahkan si iblis. Tujuan iblis gagal total. Iblis lebih berpengalaman, lebih kuat, lebih pandai dari manusia. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia akan kalah menghadapi dia. Karena itu iblis bermain licik, penuh tipu muslihat, menyangkali kebenaran, dan manusia harus bergantung kepada Tuhan kalau ingin menang menghadapinya. Firman Tuhan mengajak kita agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Musuh kita bukan manusia, tetapi kuasa gelap yang bisa memakai siapa saja yang tidak waspada. Kita pasti menang melawan kuasa gelap jika kita memakai senjata-senjata Allah. Kita diingatkan agar memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian saja, tapi seluruhnya, selengkapnya. Selain kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dari semua tindakan kita, perilaku kita, atau cara kita menjalani hidup kita, kita juga harus berkasutkan atau berlandaskan Injil damai sejahtera, menghadapi panah api si iblis berupa fitnah, kritikan, perseteruan, dan lain-lain. Kita memakai perisai iman. Pikiran kita juga perlu dilindungi dengan ketopong keselamatan, yaitu Injil, ajaran firman Tuhan yang sehat, yang perlu kita pahami dengan baik. Orang-orang yang tertipu dalam kasus yang ramai yang disebutkan di atas adalah karena mereka tidak melindungi pikiran mereka dengan ajaran yang sehat. Kalau kita diserang oleh iblis, kita harus menangkalnya dengan firman Tuhan. Sebagai pedang roh, seperti Tuhan Yesus sendiri mematahkan godaan iblis di padang gurun dengan mengatakan, telah tersurat, telah tertulis dalam firman Tuhan. Dengan demikian, dengan firman Tuhan yang kita imani, kita kalahkan iblis dan para pengikutnya. Senjata lainnya dalam ayat berikutnya disebutkan doa. Nasihat yang disampaikan kepada jemaat selama ini sudah tepat, yaitu agar kita menjalani kehidupan
berdasarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ini jalannya untuk menang menghadapi godaan iblis. Karena itu, disiplin berdoa, disiplin membaca firman harus kita bangun dalam diri pribadi kita masing-masing. God bless you. Tuhan berkati.